Rahmat. Iya Bu, waalaikumsalam. Alumni juga ya? Iya Bu, alhamdulillah alumni. Oh, berangkat di mana? Di Maros Ibu, SMP 13. Oh, alhamdulillah. Di reuni ini ceritanya ya, komprek kita. Baik, sudah siap Rahmat? Iya Bu, sudah siap alhamdulillah. Jangan terlalu lama. Berapa durasi yang Anda ini kan siapkan untuk paparan Anda? Sekitar kurang lebih 30 menit mungkin Ibu. Kurang lebih 30 menit. Baik, bisa kalau bisa ditekan ya Oh, supaya kita bisa siap. lebih leluasa. Baik, silakan dimulai share screen-nya. Saya mulai Bu. Silakan. Iya, baiklah anak-anak, ini Bapak lihat ada sudah beberapa yang bergabung ya. Sebaiknya kita tunggu dulu sampai banyak yang bergabung. Oke, sepertinya sudah banyak yang bergabung ya. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat ya. Ya, semoga kita selalu terhindar dari penyakit dan khususnya virus COVID-19 ini. Oke, jangan lupa untuk tetap mengisi absen yang online-nya, absen yang di Google Form yang Bapak kirimkan linknya di WhatsApp dan Google Classroom ya. Jangan lupa absen di situ juga sambil Bapak lihat di sini kehadirannya di Meet kita kali ini. Oke, Bapak silakan ini ya, ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk membacakan doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, terima kasih ketua kelas. Baiklah, ini kan pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang dampak positif perangkat TIK ya. Nah, sekarang kita bahas dampak negatifnya. Ini karena yang lalu kan kita membahas hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang bisa didapatkan dari perangkat TIK ini. Nah, sekarang kita bahas dampak negatifnya, apa-apa yang sebaiknya kita hindari dari perkembangan TIK ini. Oke, ada yang masih ingat apa-apa saja dampak positifnya? Coba. Ya, bagus sekali. Salah satunya meet kita kali ini ya. Salah satu perkembangan TIK dampak positif. Ada lagi? Oke, bagus sekali. Ada yang bilang kalau mengerjakan tugas gampang karena ada Google. Ya, bagus sekali ya. Karena kalian bisa lihat di Google sekarang untuk pembelajaran untuk mengerjakan tugas. Oke, kita review kembali. Sebenarnya TIK itu apa? Oke. Ya, satu teknologi. Silakan baca. Abdul, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam alat, metode, dan ekstraksi benda. Oke, baik. Bagus sekali. Kedua, informasi. Oke, silakan. Asmira, sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Oke, yang ketiga bagus sekali. Sekarang selanjutnya, Anto, silakan baca. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oke, selanjutnya. Jadi, apa itu TIK berdasarkan pengertian ketiga ini? Ada yang bisa? Oke, silakan. Ya, lanjut. Jadi TIK itu bagus sekali ya jawaban teman kalian. Jadi TIK itu adalah teknologi atau cara agar informasi dan komunikasi bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Oke, bagus sekali. Lanjut ya. Jadi ini materinya yang akan kita pelajari hari ini, dampak negatif TIK. Ya, dari sisi pengguna. Ingat, jadi yang kita bahas awal ini dampak negatif dari sisi pengguna atau individunya atau apa sih yang akan terjadi pada individu ketika TIK itu ada dampak negatifnya ya. Yang pertama kurang bersosialisasi. Yang kedua cyberbully, menjauhkan yang dekat. Yang keempat mengabaikan tugas dan pekerjaan. 5 membuang-buang waktu dan 6 menurunnya prestasi kemampuan.
kita bahas satu ya. Oke, yang pertama kurang bersosialisasi. Jadi perkembangan TIK ini kalian bisa menjadi orang yang tidak bersosialisasi atau kurang kemampuan berbaur dengan masyarakat. Ayo coba lihat nih di gambarnya. Gambarnya ada orang sedang duduk sendiri, ya. Di kepalanya sudah ada nih media-media sosialnya yang dia punya, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Tapi dia lupa untuk berteman dengan orang-orang nyata, orang-orang aslinya. Jadi siapa di sini yang punya banyak teman Facebook sampai 5.000 ya, tapi tidak ada temannya di tetangganya, tidak berteman tidak pernah baku bicara, ya toh? Ya, ini hal-hal yang perlu kita hindari atau hal-hal negatif yang perlu kita hindari dari perkembangan TIK ini. Yang kedua, ada cyberbully, yaitu perilaku yang ditujukan untuk menakuti, marah, atau mempermalukan. Ya, contohnya nih, mengirim pesan teks yang bersih kata-kata frontal dan penuh amarah. Nah ini, biasanya yang suka main game ini. Main game apa? Kayak Free Fire, Mobile Legends, tuh kalian biasa mainkan. Nah, kalau kalah itu biasa begini. Kalau kalah sudah kalah main, biasa marah sampai mengetik, lancar sekali mengetiknya untuk kata-kata temannya. Untuk menghina, untuk membuat marah orang lain. Nah ini yang tidak boleh. Ya, siapa yang selalu begitu? Tidak ada, Ji. Oke, tidak boleh seperti itu. Jadi bermain harus tahu batasannya ya, jangan sampai kalian menghina orang lain, membuat orang lain marah, mempermalukan orang lain, itu tidak boleh. Itu dampak negatif itu. Ya, karena dampaknya bisa banyak, bisa secara mental ini. Orang lain bisa marah juga, terus bisa malu, dan kadang merasa lelah. Oke ya. Kemudian selanjutnya, menjauhkan yang dekat. Iya, sibuk dengan aktivitas gadgetnya tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Ya, kita lihat ini gambar. Di sini ada satu keluarga. Semuanya main HP. Bahkan anjingnya juga. Ya, ini namanya menjauhkan yang dekat. Jangan sampai di rumah kalian terjadi hal seperti ini. Semuanya sibuk bermain gadget tanpa ada komunikasi. Nah, ini juga di gambar kedua juga. Ya. Jadi di sini ada ibunya lagi pesan tapi tidak memperhatikan pelayannya, bapaknya juga tidak memperhatikan anaknya. Ya, itu memori favoritnya apa? Minum aja dulu deh. Sambil lihat, tapi dia tidak lihat pelayannya, ini pelayannya akan merasa tidak dihargai. Oke, jadi ini yang namanya menjauhkan yang dekat. Jadi kita berdekatan tapi tidak berkomunikasi, seakan-akan jauh. Nah, jadi tidak boleh juga seperti ini. Jadi kalau kalian atau ibu kalian, bapak kalian ajak bicara, hentikan dulu. Hentikan main HP-nya, main komputernya, hentikan. Kalian balik, kemudian bicaralah sama orang tua kalian ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Apa lanjut? Selanjutnya, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Oke, nah ini. Ada materi. Ada gambar ya. Yang pertama ini, ada orang yang sibuk bermain komputer. Nah, padahal satu minggu setelahnya akan ada ujian. Tapi dia bilang nanti, belajarnya nanti, besok. Nah, setelah tinggal 2 hari lagi ujiannya, dia masih sibuk bermain komputer. Dia bilang nanti belajarnya. Ah, pada malam harinya dia baru menyesal. Kenapa saya tidak belajar? Nah, itu salah satu akibat dari perkembangan TIK ini, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Oke, lanjut. Ini, ada anak yang lagi belajar, tapi di pikirannya Facebook terus. Jadi dia tidak konsentrasi. Ya, Facebooknya, Instagramnya, jadi dia tidak bisa berkonsentrasi belajar. Nah, lanjut. Tuh, kerjanya rajin, sholatnya bagaimana? Ada juga yang begini nih. Sibuk main HP, main gadget, sampai lupa sholatnya, sampai lupa kewajibannya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan ya. Hal-hal seperti ini yang harus dihindari. Kalau belajar, waktunya belajar, waktunya ibadah, ya ibadah. Jangan sampai TIK ini melalaikan kalian dari hal itu. Oke? Bagaimana? Mengerti ya sampai sini ya? Nah, baik, semuanya mengerti. Lanjut. Nah, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Nah, ini
Misalnya di atas ini apa ini? Iya, kalian selalu pasti sudah main ini PUBG. Yang ini di bawah juga. Game-game komputer. Iya toh. Kalau kalah, terus main sampai menang. Menang juga terus main karena mau katanya push rank. Apa itu push rank, push rank? Ya, karena itu semuanya terus berlanjut sampai waktunya terbuang untuk main game saja, main media sosial saja, semuanya terbuang. Iya kan? Jadi itulah yang harus kita punya apa namanya? Batasan. Ya, kalau sudah main satu kali sudah berhenti dulu. Berhenti dulu, pikir apa kira-kira tugas, apa yang mau saya kerjakan selanjutnya. Jangan lanjut. Kalau kalah marah-marah lanjut saja. Pokoknya harus menang. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, siapa yang biasa begitu? Main game satu kali tidak berhenti. Sampai begadang juga. Sampai tengah malam. Iya, ada yang begitu kan? Iya, tidak boleh. Apalagi nih sekolahnya online begini, jadi malamnya bisa tidur sampai tengah malam begadang main game. Karena katanya besok sekolah online. Iya, tak. Nah, lanjut. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja. Nah, itu. Karena kalian lalai, seperti yang slide sebelumnya, karena kalian lalai, kalian tidak belajar, kalian terus-terusan main game. Nah, di sekolah juga begitu. Jadinya apa? Prestasinya turun. Ya, kalau dikasih soal tidak tahu jawab karena tidak belajar. Iya, itulah. Yang ini juga gambar satunya juga sedang bekerja. Karena malamnya begadang main game, pas di kantor mengantuk, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa mengerjakan pekerjaan. Nah, itu salah satunya. Jadi tetap kalian harus itu ya, punya batasan, punya pengendali waktu. Kalian harus kendalikan diri kalian untuk tidak bermain game, bermain media sosial secara terus-menerus sehingga kalian tidak belajar. Nah, kalian harus tetap belajar. Apalagi ini kan pandemi ini kalian pasti rata-rata punya HP kan untuk mencari-cari informasi. Itu dipakai untuk belajar, jangan untuk main game terus. Iya. Oke. Paham sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi pertanyaan teman kalian, kenapa bisa terjadi Pak yang seperti itu? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, silakan dijawab. Oke. Pertanyaan jawabannya bagus sekali juga ya. Jadi pertanyaan teman kalian, kenapa bisa terjadi hal-hal negatif seperti ini? Nah, temanmu menjawab, karena keasyikan. Ah iya betul sekali. Karena keasyikan main gadget. Ya, keasyikan main HP. Sehingga hal-hal yang negatif itu terjadi. Namanya juga berlebihan. Hal-hal yang berlebihan itu pasti akan menjadikan buruk. Ya, ada lagi pertanyaan? Nih, ada pertanyaan lagi? Solusinya, oke. Teman kalian bertanya apa solusinya? Nah, ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Bapak sudah sampaikan tadi solusinya apa? Kalau masih ingat? Iya, batas waktu. Kalian harus punya pengendalian waktu. Kalian harus punya manajemen waktu. Kalau lagi main itu tidak boleh terus-menerus, tidak boleh disambung-sambung, harus berhenti. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada ya? Pertanyaan. Ya, kalau begitu Bapak yang tanya. Dari semua dampak-dampak negatif yang sudah Bapak paparkan tadi, apakah dari kalian ada yang sudah mengalaminya? Salah satunya itu. Ya, Abdul. Kenapa Abdul? Bagaimana? Kurang bersosialisasi. Oh iya. Jadi kamu sekarang ini lagi kurang bersosialisasi ya? Karena bermain game terus. Iya, enggak boleh begitu ya. Kalian harus terus punya teman. Kamu harus keluar untuk berbaur dengan tetangga, masyarakat ya. Jangan main HP terus. Tapi jangan lupa pakai masker untuk keluar ya. Ya, siapa lagi yang punya pengalaman dampak negatif ini? Ya, Rino. Kamu apa? Membuang-buang waktu. Iya, membuang-buang waktu kan. Kamu juga sering begadang mungkin. Iya, jangan seperti itu ya. Tidak boleh. Jadi harus diubah kebiasaannya, jangan begadang. Karena main game, ya jangan seperti itu. Ada lagi yang mau share pengalamannya?
Dampak negatif ini apa? Yang bagian mana? Menjauhkan yang dekat. Oh iya. Kenapa? Semua anggota keluarga punya HP. Oh iya, punya HP ya. Jadi karena semuanya punya HP, jadi masih sibuk masing-masing dengan HP-nya kah? Ya betul betul. Jadi hal-hal yang ini harus kita hindari. Coba kamu ajak bicara ya mereka, orang tua, adik, kakak. Kalau lagi makan bersama, coba bilang taruh HP-nya dulu. Nah, kamu yang harus tegur mereka kalau mereka masih main HP. Taruh HP-nya dulu, kita makan sama-sama tanpa HP. Ya, biar hal-hal ini tidak terjadi supaya kalian bisa tetap berinteraksi satu sama lain. Kalian kan keluarga satu rumah, ya. Jadi harus berinteraksi satu sama lain, tidak boleh sibuk dengan masing-masingnya. Jadi kalau misalnya ada waktu-waktu bersama kayak makan malam begitu ya, sampaikan taruh dulu HP-nya. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini link tugas akan dibagikan ke grup WA. Jadi jangan lupa ya, sebentar Bapak akan bagikan linknya, link tugasnya. Kalian baca petunjuknya, baca materinya juga. Setelah itu dikerjakan. Ya, batasnya sampai besok. Ya, jadi jangan buang-buang waktu, tidak boleh buang-buang waktu seperti yang tadi Bapak sampaikannya, tidak boleh buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak pentingnya. Ini ada tugas, langsung ke linknya sebentar, cek di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Bapak akan bagikan linknya di situ. Oke ya. Baik, ada yang bisa simpulkan? Iya, ketua kelasnya bagus sekali dari tadi angkat tangan terus. Nah, silakan. Iya, betul. Jadi ketua kelas ini bagus sekali jawabannya, telah menyampaikan kesimpulan bahwa perkembangan TIK ini banyak dampak negatifnya juga, yaitu cyberbullying, menjauhkan yang dekat, membuang-buang waktu, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan semua ini dampak negatif TIK ini harus kita semua hindari. Nah, bagus sekali kesimpulan dari ketua kelasmu. Baiklah, Bapak akhiri ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih bahas dampak negatif, tapi yang kita bahas selanjutnya adalah produknya. Produk yang dihasilkan dari TIK apa-apa saja yang membuat dampak negatif dari hasil produk TIK. Kan pertemuan ini kita bahas individunya. Jadi kita bahas individunya hari ini, pertemuan selanjutnya kita bahas produk apa yang dihasilkan yang menimbulkan dampak negatif. Ya, oke ya. Jadi kalian bisa search duluan sebelum masuk ke pertemuan berikutnya tentang materi. Ya, Bapak akhiri, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya, selalu cuci tangan, jangan lupa konsumsi vitamin, olahraga di rumah juga bisa, kayak push up, jalan-jalan lari di tempat. Pokoknya harus olahraga di rumah biar jauh dari virus. Ya, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini tetap cepat berlalu. Ya, oke baik. Ketua kelas silakan baca doa untuk mengakhiri. Ya, terima kasih. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yuk, Pak. Assalamualaikum. Sudah selesai? Iya Bu. Iya. Sudah Bu. Baik, silakan Pak Nasir. Oh ya, saya Bu. Ya. Saya lagi ya. Sebentar kayak bisa waktu lagi. Nggak apa-apa, Pak. Oke, kurang lebih 10 menit saja Bu saya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Rahmat. Iya, waalaikumsalam Prof. Nah, ini saya lihat tadi rasanya ini presentasinya ya cukup bagus juga ya. Ya, cuma mungkin
Ya selalu membangkitkan, mengaktifkan siswa, ya. Cuma di dalam membangkitkan siswa itu, misalnya ada yang bertanya itu, saudara belum berikan penguatan. Tidak ada penguatan diberikan kalau seorang siswa bertanya, demikian pula kalau menjawab. Itu harus ada, karena ini di dalam keterampilan mengajar itu harus ada itu, ya, harus ada. Ya, Pak. Jadi di dalam mengajar itu harus kita terapkan 8 keterampilan mengajar. Ya. Jadi keterampilan membuka pembelajaran, di mana itu kegiatan inti, menutup pembelajaran, ya. Nah, kemudian menjelaskan caranya, kemudian juga ya ini mengelola kelas misalnya, ya, itu. Jadi itu yang penting itu. Jadi jangan hanya kita menanyakan, ada yang mau bertanya, tidak ada, sudah. Tapi seharusnya kalau tidak ada begitu, kita yang harus bertanya supaya siswa itu semakin termotivasi perhatian, ya. Wah, kalau tidak kita bertanya ini, guru nanti yang tanya sama kita gimana. Jadi dia ada juga persiapan. Ya selalu kalau memang siswanya tidak bertanya, kita yang bertanya, guru yang bertanya, begitu, ya. Nah, kemudian ini kau mengajar ini, tunggu dulu. Kamu ini PPG ini menggunakan format RPP dari mana? Menggunakan format RPP untuk mengajar, dari mana kamu ambil? Ya. Tidak ada suaranya. Tidak ada suara. Termute itu Rahmat nggak? Ya. Nggak ada suaranya, Pak. Aduh. Masalah di audio-nya. Ini lagi nih. Iya. Gimana, Rahmat? Aduh. Halo, tes. Tes. Sesuai dengan format itu kalian itu. Itu tadi juga saya bingung. Ini sebenarnya Rahmat? Ya, Halo? Bu. Halo, Bu. Sudah masuk. Ah. Mana mukanya? Mana mukanya? Sudah. Mana mukamu, Rahmat? Tunggu, Bu. Tunggu, Pak. Ya. Ini sudah ada suara. Oke. Ya, ya Pak. Itu ada yang dosen yang berikan di F2 itu Pak. Katanya ini salah satu contoh RPP 1 lembar daring. Nah, katanya seperti itu Pak. Ini kan kita ini mengacu ke kurikulum 13. Apa yang kamu lihat situ di RPP? Coba kau lihat. Mana KI-nya? Apa yang bisa dilihat di KI? Ya. Mana IPK-nya? Justru IPK yang indikatornya itu untuk kita mengajar. Apa-apa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Ya. Identitasnya saja itu saya masih bingung. Tidak ada topik pembelajarannya, apa yang mau diajarkan. Belum ada alokasi waktunya, berapa menit ini pertemuanmu. Nah, kemudian metode apa yang kau mau gunakan, pendekatan apa, mode pembelajaran apa, ini tidak ada ini. Mana ini? Nah, saya bingung juga ini. Alat dan bahan yang digunakan. Tidak ada tercantum. Sumber belajar. Ya.
Evaluasi. Itu evaluasi kan kita harus mengevaluasi 3 ranah itu. Oh iya Pak. Ya, ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di dalam situ itu sudah harus kelihatan di situ teknik evaluasinya, apakah berupa tes, apakah tertulis, atau apakah pilihan ganda atau esai atau apa. Sama juga untuk keterampilan sikap. Jadi ini saya bingung juga ini apa ya? Ini kan uji komprehensif itu semua yang harus kita lihat, bukan hanya mediamu, PPT-mu saja, tapi sebenarnya kita harus lihat di situ. Apakah antara RPP dengan bahan ajar dengan media sinkron, Iya Pak. termasuk evaluasi, LKPD, itu kita harus lihat itu. Jadi bukan hanya media yang kita lihat, gitu. Jadi ini saya juga bingung ini. Nah, kemudian kamu ini mengajar di mana? Di SMP Pak. SMP mana? SMP 13 Bontoa. SMP 13 Buntua. Iya Pak. Di mana itu? Di Maros apa? Iya Pak, di Maros Pak. Di Maros. SMP atau SMK? SMP Pak. Kenapa di akhir RPPM itu SMK? Kepala UPT, apa itu Astaga. SMK? Oh iya Pak, itu salah. Di mana itu? Ini dia membingungkan. Pak Nasir masih berlangsung? Kayaknya putus Ibu, Pak Nasir. Oke. Kalau putus saya komentari dulu sebelum biar waktunya tidak habis. Ya, itu tadi pengaruhnya memang Pak Rahmat itu ke pokok bahasan Anda itu jadi tidak fokus. Karena itu tadi KIKD-nya kan tidak jelas ya. Kita mau mengajarkan A itu batasannya apa? Siswanya harus sampai mampu bagaimana. Nah, biasanya kalau KIKD-nya tidak jelas, maka akan terlalu melebar pembahasan di kelas, akan terlalu kemana-mana. Yang ada siswa nanti kompetensi intinya malah tidak tercapai, gitu. Jadi kalau mau dibikin RPP 1 lembarnya, kalau menurut saya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah saat kita menerjemahkan pokok bahasan pertemuan itu mau dari mana sampai mana begitu. Maaf ini. Tadi jaringannya kurang bagus ini. Iya Pak, ya. Tadi saya ini saja memanfaatkan waktu. Silakan Pak dilanjutkan Pak. Tiba-tiba putus tadi. Ya. Jadi tolongnya itu bahan ajar juga itu. Harusnya sinkron dengan RPP. LKPD juga sinkron dengan RPP. Evaluasi juga sinkron dengan RPP. Karena semua memang muaranya di RPP. Kita membuat LKPD itu memang kita mengacu ke RPP juga. Ya. Itu. Nah, jadi tolong ini. Di evaluasi itu mungkin kamu belum mengerti dengan evaluasi penilaian. Justru yang muncul di situ soal-soal. Ya. Itu pun hanya pengetahuan. Kita di sini kan itu menggunakan 3 ranah. Sikap, ya, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini memang ini. Nah di situ tidak kelihatan itu rubrik penilaiannya juga. Oh iya Pak. Tidak ada jawabannya, tidak ada. Nah, bagaimana caranya kita mau nilai? Itu kan seharusnya ada di situ semua, ya. Ini. Jadi ini saya juga bingung gimana nih. Karena tidak ada yang sinkron ini. Ya. Apalagi nanti kamu mau PPL itu gimana? Kalau cuma begini saja no. Itu kan kalau apalagi di SMP kan
kita mengacu ke kurikulum 13 itu yang sudah revisi. Ya, itu. Jadi tolong kamu cari kurikulum 13 revisi itu paling tidak format RPP-nya, Oh iya Pak. bagaimana LKPD-nya, evaluasinya dan sebagainya. Ini, ya. Itu harus sekali saya lihat itu. Saya bingung juga melihat ini. Kegiatan pembelajaranmu juga di situ ya jelas. Nah, hanya mengatakan apa ya kegiatan anunya saya, gurunya saya. Nah, padahal di situ kan ada pendekatan saintifik yang kita harus gabungkan ke situ. Ada mode pembelajarannya. Di sini tidak ada. Apa yang kita mau lakukan itu? Nah, itu. Ya. Oke, Bu Pita. Itu saja yang bisa saya berikan masukan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Ya, Rahmat, lebih ke apa ya? Apa memang Anda belum menguasai apa perangkat pembelajaran itu, cara membuatnya bagaimana gitu, sudah pernah dipelajari dengan ini dengan Sudah Bu, cuman yang lengkap memang itu yang SMK yang kemarin diperintahkan dari awal buat SMK. Nah saya memang agak apa ya Bu, kaget waktu disuruh bilang oh iya harus buat RPP SMP sekarang untuk ujian kompresifnya. Makanya mungkin Bu itu agak kesalahan saya karena tidak memanajemen waktu. Oke, berarti tetapi secara garis besar kan sudah paham ya kalau perangkat pembelajaran itu intinya apa yang akan Anda lakukan di kelas. Jadi kalau misalkan menurut Anda itu materinya hanya bisa sampai situ satu pertemuan, tidak perlu dipaksakan, itu ideal selesai seperti teman yang lainnya. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan di kelas Anda. Nah, jadi saat Anda itu akan menurunkan evaluasi juga tidak mengarang karena berpatokan pada tadi kompetensi inti apa yang mau dicapai di pertemuan satu itu, kira-kira pokok bahasannya bisa sampai mana, apakah harus dipotong, apakah bisa ambil 2 pokok bahasan seperti itu. Nah, itu tidak harus sama dengan orang lain karena kondisi kelas Anda kan pasti beda sama SMP lain atau bahkan kelas guru lain meskipun satu sekolah. Jadi itu tidak akan menghambat Anda kan kalau Anda melihat pekerjaan orang lain itu akan menjadi sangat besar, akan menjadi sangat banyak persoalannya karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya saat Anda mengembangkan perangkat yang lainnya termasuk salah satunya tadi evaluasi pun jadi tidak cocok gitu. Jadi coba nanti diperbaikinya itu Anda tentukan dulu pokok bahasannya. Terus Anda bayangkan, saya cuma punya 2 jam pelajaran. Sampai tidak ini kalau saya sampaikan seperti ini teorinya dan prakteknya. Kalau tidak, maka Anda pangkas. Oh, saya teorinya sampai sini saja, kemudian nanti siswa mencoba mengerjakan prakteknya seperti ini sedikit-sedikit begitu. Tetapi tuntas tiap pokok bahasannya tercapai. Nah, jadi nanti pas begitu Anda mau membuat perangkat pembelajaran itu tahu ini bersambung kemana atau ini tinggal apa, tidak akan berulang-ulang terus, tidak akan menumpuk di satu materi terus di materi yang lainnya seperti kosong begitu. Tidak seperti itu. Ya, tadi mengenai format juga hati-hati meskipun banyak sekali sumber, gunakan dulu yang dianggap legal, artinya yang sudah ditetapkan. Kan yang RPP 1 lembar itu juga saya belum mendengar penetapan resminya ya. Oh iya, Bu. Ya, itu kan masih isu gitu. Tapi belum pernah disosialisasikan RPP 1 lembar itu teknisnya apa saja yang di dalamnya yang secara legal kita akui sama-sama bahwa itu RPP standar nasional, belum pernah ada. Jadi kita gunakan yang sudah ada dulu dasar hukumnya, yang K13 tadi yang seperti Pak Nasir sebutkan. Kalau kita belum pernah dapat sumber yang valid, sebaiknya memang menggunakan yang standar dulu gitu. Ya, itu saja sih Rahmat.
selebihnya ya terima kasih atas perangkat pembelajarannya yang sudah Anda bangun, Anda susun sedemikian rupa. Saya memahami memang keterbatasan waktu, tetapi ini jadi apa ya, bukti bahwa Anda memang kompeten sebagai seorang guru. Itu semepet apapun bisa menyelesaikan tugas Anda dengan baik gitu. Bisa apa, karena secara konsep Anda sudah paham, Anda sudah mengerti. Jadi mau diminta dadakan atau diminta tidak dadakan pun ini jadi kemampuan Anda secara profesional menyiapkan bahan ajar yang baik itu, tahu kapasitas diri. Makanya kalau misalkan dikasih tema itu ya berarti Anda bisa meng-cut itu sampai mana. Yang penting si perangkatnya utuh. Ya, dari saya, kalau tadi saya melihat materi Anda itu benar mengenai motivasi, tetapi hati-hati dengan audiens. Audiens Anda itu SMP, jangan sampai Anda tadi mau memberikan konsep itu lekat dengan kehidupan sehari-harinya sudah baik, sudah bisa memberikan contoh yang nyata. Nah, tapi relevansinya jangan sampai terlalu akhirnya menakut-nakuti gitu. Jadi berimbang. Akan memberikan dampak negatif, dampak positifnya harus disertakan. Biasanya kan kalau siswa itu mengingat itu takutnya hanya di satu segmen saja. Jadi sebaiknya mungkin Anda memang mengimbangi. Internet itu bisa membuat anak-anak lupa waktu, tetapi jadi stigmanya tidak akan negatif semua atau positif semua juga. Intinya Anda harus mampu membuat objek Anda itu netral. Ya, jangan ada judgement. Kenapa? Supaya kreativitas mereka, eksplorasi mereka tidak terbatasi oleh ketakutan yang belum perlu, tetapi menjadi hati-hati. Nah, saya tidak mengerti itu yang tadi karena pokok bahasannya ini Anda tadi yang tidak jelas. Ini tuh mau ngajarin etika komputer atau apa gitu. Jadi karena tadi kan TIK, TIU-nya ya, indikatornya kan belum jelas. Kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa. Makanya saya bingung. Ini mau di-cut sampai mana materinya? Apakah mau ngasih tahu etika berkomputer yang benar dulu atau mau ngasih justru materi Anda bukan itu gitu. Nah, jadi makanya tadi betul kata Kak Nasir, meskipun menggunakan RPP format terbaru, hal yang harus Anda perhatikan itu di RPP itu harus jelas KIKD. Itu saja patokannya. Nanti Anda kalau ketemu sumber RPP dari manapun, yang penting KIKD-nya jelas, itu baru oke. Tapi kalau tidak, jangan berani menggunakan itu karena berarti itu tidak mungkin mengcover ke bawahnya. Karena KIKD itu kalau deskripsi seperti bab 1. Kalau bab 1-nya tidak ada, apa yang mau diselesaikan ke belakang? Tidak pasti tidak bisa begitu. Baik, dari saya sepertinya cukup Pak Nasir, atau masih ada yang mau dikomentari? Tidak ada. Ya, sepertinya tidak ada. Masih 9 menit lagi. Oke, Rahmat, ada yang mau Anda argumentasi tidak dari Anda sendiri? Itu Bu, saya mau bertanya soal LKPD itu Bu, apakah tiap pertemuan atau tiap perkade selesai atau seperlunya saja? Sebenarnya begini, kalau efektifnya itu sebetulnya setiap pertemuan efektifnya. Kenapa? Karena Anda jadi tahu ketercapaiannya. Cuman kan kenyataannya kadang kalau kita mengajar lebih dari satu kelas dan lebih dari jam yang dibebankan normal, itu keteteran ya biasanya. Nah, kalau misalkan memang Anda bisa merekam itu dengan baik sampai satu KD, itu juga sebetulnya tidak masalah. Hanya biasanya MGMP setempat itu punya keseragaman gitu. Jadi kenapa harus ada keseragaman? Karena nanti pengawasnya yang
kan seragam menilai kan ya begitu. Ya. Nah, itu hubungannya ke situ. Betul. Ya Pak, ada yang mau ditambahkan Pak Nasir? Nah, jadi betul itu Bu, mengenai LKPD. Ya, harusnya ya sebaiknya per pertemuan ya, supaya apa yang kita berikan itu bisa terangkum dalam LKPD itu juga. Jangan nanti materinya lain, nanti di LKPD-nya juga mungkin pertemuan yang berikutnya yang dimasukkan. Ya, jadi sebaiknya apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan pada saat itu ya, nggak usah terlalu banyak soalnya, karena memang itu untuk pada saat itu kan dilaksanakan itu KPD, dan juga harus ada kuncinya yang diberikan supaya itu bisa jangan bingung. Ya, maksudnya tidak diberikan langsung kepada siswa, tapi untuk penilaian kita kan. Jadi dalam menilai juga itu ada rubrik, ya, ada rubriknya. Kalau misalnya pilihan ganda ya tidak ada masalah, benar salah, benar dapat 1 misalnya, salah dapat 0. Tapi kalau esai, nah itu harus kita lihat itu harus membuat rubrik jawaban. Ya, misalnya kalau jawabannya benar semua dapat 10. Kalau cuma 4 saja dari 5 ya jawaban yang diharapkan, itu mungkin hanya dapat 80. Kalau hanya 1 dia jawab, ya mungkin 20. Jadi ada tingkatan-tingkatan nilai dalam rubrik itu. Ya. Nah itulah namanya kalau esai sedikit agak rumit ya. Nah, itu. Jadi itu yang kita harus perhatikan juga itu mengenai rubrik penilaian ya. Iya Pak. Oke. Ya itu. Oke, saya kira itu ya. Jadi kita masukkan. Boleh bertanya sedikit Pak? Ya. Kan kalau itu misalnya soalnya Pak sebutkan 5, rubriknya kan seperti yang Bapak bilang tadi, kalau jawab 5 dapat 10, jawab 3 dapat 80 dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kalau soalnya Pak itu meminta pendapat? Menurut kalian bagaimana, menurut pendapat kalian apa yang harus dilakukan? Nah itu kan jawabannya bisa bervariasi Pak. Bagaimana Nah, saya itulah buat sudah. rubriknya? Nah, makanya itu saudara harus jawab dulu dengan lengkap. Nah, baru itu di breakdown. Kalau jawabannya hanya begini, ya dapat misalnya 5. Kalau jawabannya begini, 2. Itu. Jadi harus kita jawab dulu secara lengkap dan benar. Ya, baru itu kita bagi-bagi. Gitu. Ada juga mungkin dia jawab banyak lengkap tapi salah. Nah, apa kita mau kasih 8 itu tuh? Nah, itu. Jadi itulah rubriknya itu di situ. Jadi patokan kita untuk memberi nilai, kan? Nah, jangan teman-teman jawabannya panjang tapi salah, kita kasih 8 misalnya. Nah, itu kan keliru. Nah, jadi itulah namanya itu ya. Perlunya rubrik yang esai. Dan juga kalau memberi soal esai itu jangan yang panjang jawabannya, singkat-singkat saja supaya gampang kita berikan penilaian sesuai dengan rubriknya itu. Jangan terlalu panjang seperti tadi yang kedua itu jawabannya, wah mungkin ada 1 lembar lebih, gimana caranya mau ya dan begitu gitu ya. Ya. Jadi mungkin bisa itu ya. Ya Bu, silakan Bu. Iya, itu ya Rahmat. Yang di rubrik tadi betul kata Pak Nasir. Yang Anda harus tekankan itu Anda punya kata kunci Rahmat. Jadi kalau mau memberikan penilaian, yang penting ada unsur yang Anda masukkan. Misalkan definisi komputer itu alat hitung. Nah, yang penting ada kata itunya, mau sepanjang apapun dia menulis. Kalau Anda rasa itu ada kata kuncinya, maka bisa jadi benar. Tapi kalau tidak ada, salah seperti itu juga akan membantu Anda menghemat waktu memeriksa jawaban esai. Dan itu yang biasanya rubriknya itu kalau ada kata itu dapat poin berapa. Kalau katanya hanya 1, berarti dapat poinnya berapa. Kalau lengkap, nilainya berapa. Nah, itu bisa jadi patokan. Bikin rubrik jawaban. Bingung ya? Tidak Bu, saya paham Bu. Saya paham Bu. Oke. Baik Pak, silakan Pak. Mohon maaf.
Ya, ini juga LKPDmu ini saya lihat ini kan memang sementara ini kita masih dalam suasana COVID ya. Jadi mungkin ya, pembelajaran daring. Tapi bagaimana kalau sudah selesai COVID-nya, ya kan? Nah, jadi seharusnya itu ada juga di situ. Jangan cuma kita disuruh link ke apa, Oh iya ke Pak, Google Form misalnya. Tapi di LKPD itu ada. lainnya juga Pak. Jadi selain ada di LKPD juga ada kalau mau dikasih di link ke apa Google Form itu bisa. Nah, karena ini kan bukan hanya berlangsung atau berlaku pada saat COVID ini. Tapi setelah itu kan kembali normal. Suasana pembelajaran tetap muka berlangsung lagi. Jadi itu, ya. Saya ada beberapa yang sudah link di situ bisa, tapi tetap juga ada di LKPD gitu ya. Iya Pak. Oke. Saya kira itu Bu yang bisa saya berikan masukan. Baik Pak, iya. Sepertinya cukup ya, tinggal sisa 2 menit. Oh, kali ini kita kelebihan waktu 2 menit. Iya. Oh, ya Rahmat, masih ada yang mau didiskusikan atau cukup? Saya rasa cukup Bu. Cukup ya. Oke, semoga Anda bisa gunakan nanti yang saran-saran tadi sudah diberikan oleh Pak Nasir yang ini ya, diimplementasikan. Mungkin memang workshop atau kan membuat perangkat ajar itu mungkin memang masih kurang ya, masih terbatas. Karena begitu Anda masuk ke tempat kerja harus langsung disuruh mengajar tanpa dibekali dengan amunisi. Ya ini usahanya ya dari melatih diri sendiri sehari-hari saja, karena kalau kita terus mengandalkan dokumen yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang lain, itu kita tidak tahu manfaatnya itu, perangkat pembelajaran itu apa, tidak akan pernah bermanfaat karena hanya formalitas saja begitu. Padahal kalau Anda bisa membangun itu di semester berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya, itu hanya tinggal merevisi atau memodifikasi, tidak harus buat ulang. Jadi sebelum PPG ini memang Bu, yang saya lakukan copy paste perangkat sebelum PPG ini. Copy paste ya, bukan copy paste. Iya, betul itu Bu. Nah ini juga saya mau memberikan masukan Pak Ahmad ya. Nanti kan kamu PPL. Iya Pak. Ya, PPL-nya di mana? Apakah di SMK atau di SMP? Jadi kau harus tanyakan dulu ke panitia. Kalau saya ini dari SMP, guru SMP, saya PPL-nya di mana? Karena saya tahu dulu itu, kalau tidak salah di SMK juga PPL-nya. Nah, jadi harus diperjelas dulu ya. Iya Pak. Nah, jadi kalau materi menghadapi sih, dan kalau di SMK ya mungkin SMK gitu, yang mirip-mirip dengan yang apa. Karena kita belum tahu juga apakah memang kalau dulu itu yang dari SMP, SMK Pak ya. SMK, ya. Jadi kau cari informasi di sana ya. Iya Pak. Ya, Siap. supaya lebih jelas. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya, ya 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke.